semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa kali ini gue bakal lakuin pembacaan kartu tarot dan juga oracle. Dan untuk hari ini atau untuk kali ini gue bakal lakuin pembacaan tentang siapa diri kamu sebenarnya dan juga hal-hal penting apa atau hal-hal kecil apa yang sebenarnya itu mungkin kalian lewati atau kalian tidak sadar bahwa hal itu ada di diri kalian. Dan tentunya dalam pembacaan kartu tarot ini nanti bakal ada juga pesan-pesan yang dikeluarkan untuk kamu dan hal apa yang harus kalian dengar. Dan gue juga tahu selama pembacaan 10 menit ini nanti gak semua apa yang gue katakan kalian bisa resonate, tapi yang pasti everything happens for a reason. Dan segala sesuatu pasti ada alasannya kenapa kalian klik video ini dan kenapa kalian tertarik untuk pilih video ini. Jadi mungkin aja ada hal-hal penting yang harus kalian dengarkan. Dan seperti biasa, di sini ada 4 grup 1, 2, 3, 4. Kalian boleh pilih berdasarkan kartu di sini dan juga berdasarkan gambar yang mana nanti gue bakal tampilin gambarnya. Gunakan kata hati kalian dan juga gunakan intuisi kalian untuk pilih grup mana yang menurut kalian tertarik. Dan kalau gitu langsung aja gue bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke everyone, so buat kamu juga yang ingin tahu pembacaan kartu tarot dan juga oracle seperti ini, kalian bisa cek my channel. Dan jangan lupa support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita jump ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Career Change di sini. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Oke. Oke, grup 1. Gue mau ngasih tahu dulu kamu punya kartu Career Change di sini. Dan kartu Career Change di sini itu sebenarnya menunjukkan kalau di kehidupan kamu banyak menemukan perubahan-perubahan terutama dalam karir kamu atau dalam komunitas kamu, komunitas utama yang sehari-hari kamu berada di sana. Karena gini, kartu Career Change ini sebenarnya mau dikasih tahu salah satu tujuan hidup kamu, salah satu tujuan daripada perjalanan soul kamu atau perjalanan jiwa kamu, itu kamu harus ketemu dengan banyak orang di banyak tempat dengan situasi berbeda dan juga karakter mereka itu harus berbeda. Karena gini, kartu Career Change ini ditunjukkan ke kamu itu bukan karena untuk kamu belajar, tapi ini lebih daripada untuk kamu melihat dunia itu dan memberikan arahan. Karena kalau gue baca di sini, kamu punya kartu Queen of Swords di sini, dan kartu Queen of Swords itu adalah seseorang yang sangat feminim, tapi di sisi lain dia mampu memimpin orang lain. Dan di sisi lain juga, dia mampu memberikan arahan kepada orang-orang yang labil. Kamu adalah orang yang dibutuhkan oleh beberapa orang. Mungkin kamu itu orang yang, kalau gue baca di sini, sedikit memberikan nasihat yang sebenarnya adalah hal-hal kecil yang orang lain itu nggak nyangka hal tersebut bisa memberikan perubahan yang besar ke hidup mereka. Karena apa? Kamu punya kartu The World di sini. Kartu The World di sini menunjukkan kamu dikasih tahu universe, kamu itu adalah orang yang ditakdirkan mempunyai tujuan hidup yang besar atau yang sangat-sangat penting. Terutama ada kartu The Tower Reverse di sini. Artinya salah satu tujuan hidup kamu itu adalah membantu orang lain yang kesusahan dan memberikan arahan atau memberikan pengaruh besar terhadap orang lain. Dan sangat banyak kegiatan atau pekerjaan yang seperti itu, yang tadi gue bilang, yang dimana kamu memberikan pengaruh terhadap orang lain. Dan di sini itu sebenarnya
di mana kamu memberikan pengaruh terhadap orang lain, tapi di sini itu tidak dispesifikasi ya pekerjaan yang kamu lakukan itu apa. Dan di sini juga ada kartu The Hermit Reverse. The Hermit Reverse, kamu itu sebenarnya orang yang bisa sosialisasi. Kalau kamu mau, terutama dengan kartu Queen of Swords di sini, kamu itu orang yang sangat bisa sosialisasi dan membawa perubahan di lingkungan-lingkungan kamu, terutama lingkungan yang paling sering kamu datangi atau lingkungan yang paling sering kamu berada di sana selain keluarga, karena salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan pekerjaan kamu. Makanya kamu tuh kayak dikasih tahu di universe, kamu tuh harus rolling lingkungan kamu, lingkungan utama kamu di sini harus di rolling atau harus digilir. Dan di sini juga ada kartu Six of Wands Reverse. Kartu Six of Wands Reverse ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Bukan dimana kamu tidak bisa mendapatkan kejayaan atau tidak bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kartu ini itu lebih ke arah netral. Jadi mungkin sebagian dari kamu merasa kehidupan kamu itu biasa-biasa aja atau kamu tidak mencapai mimpi kamu yang kamu inginkan atau mimpi kamu yang kamu harapkan. Terutama goal-goal kamu banyak dipatahkan oleh universe atau kayak kamu mendapatkan kesempatan, tapi begitu kamu coba kesempatan tersebut, bukannya malah membaik, tapi malah semakin memburuk. Dan itu adalah tanda sebenarnya kalau kamu itu di jalur yang salah ya. Jadi gini, untuk mengatasi kegagalan, itu bukan berarti kamu stop menyerah di sana, tapi dari kartu yang keluar ini, kegagalan itu mau dikasih tahu kalau di luar kegagalan itu, kamu harus lihat masih ada jalan lain yang sebenarnya itu kata hati kamu tujukan ke sana. Jadi, kalau kamu merasa kamu tidak struck dengan suatu hal, tapi kamu ikut karena kamu mungkin ingin rewardnya, kamu ingin uangnya, atau kamu ingin tergiur dengan penghasilannya, tapi hal tersebut sebenarnya kamu tidak terlalu senangi, maka disitulah kamu dikasih tahu bahwa kegagalan tersebut datang bukan untuk kamu mencoba kembali, tapi lebih ke introspeksi diri. Dan di sini karena apa? Karena kamu juga punya kartu Eight of Cups di sini. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Trust. Dan juga ada kartu Heart Desire. Gini, kartu Trust di sini seperti yang gue bilang, kamu harus percaya dengan mimpi kamu ya. Tapi kalau gue baca di sini, sebagian dari kamu itu kayaknya lagi salah jalan atau tidak berada di jalan yang tepat. Karena apa? Karena mungkin yang tadi gue bilang bahwa ada kegagalan yang kamu dapatkan, tapi kamu tidak mau mengintrospeksi di mana kegagalan kamu itu sebenarnya dasarnya itu dari apa? Apakah memang karena ada sesuatu hal yang harus kamu pelajari lebih, tapi atau emang karena itu tidak sesuai dengan kata hati kamu? Karena di sini keluar kartu Heart Desire, yang artinya kata hati kamu itu harus kamu perhatikan di sini. Terutama dalam pemilihan keputusan mengenai tujuan hidup kamu, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan utama kamu di sekarang ini ya. Lingkungan yang benar-benar kamu itu ada di sana. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya. Kamu ada kartu You Are Safe. Satu kartu lagi. Apa hal-hal kecil apa yang harus kamu perhatikan? Atau tentang siapa diri kamu sebenarnya? Ada kartu Prosperity. Gini, kartu You Are Safe ini itu mau dibilang, apapun pilihan yang kamu jalani, apapun pilihan hidup yang kamu jalankan sekarang, itu universe bilang selama kamu mengikuti kata hati kamu dan tidak melihat hanya dari rewardnya saja, mungkin harta atau pencapaiannya, tapi benar-benar dari kata hati kamu. Kamu senangnya apa? Disitulah kamu harus perhatikan, karena gini, untuk mencari tahu passion kamu di mana, untuk mencari tahu kamu sukanya di mana, itu sebenarnya hal yang paling mudah dilakukan, itu adalah dengan tahu dulu kamu itu suka ngapain.
kamu suka apa, hobinya apa, disitulah kamu bisa menemukan passion kamu. Dan cara lainnya itu mungkin kamu tes bakat atau apa, itu pasti bisa kalian jalani, tapi hal yang paling awal atau hal yang paling mudah untuk mengetahui passion kamu di mana, dengan aktivitas kamu itu kamu tertariknya sama apa. Dan di sini ada kartu prosperity. Kartu prosperity itu nggak dikasih tahu, seperti dengan kartu the world tadi ini ya. Sebenarnya kartu prosperity ini dibilang kalau kamu ikuti kata hati kamu, kalau kamu ikuti tujuan hidup kamu yang sebenarnya, maka prosperity ini tidak akan jauh dari kamu. Your material needs are provided as you follow your intuitions and manifest your dreams into reality. Sekali lagi, mimpi kamu yang paling utama ya di sini, bukan harapan orang tua atau harapan siapapun, tapi benar-benar mimpi kamu. Dan bottom deck kamu punya kartu overcoming difficulties, yang artinya pasti nanti kamu akan melewati kesusahan-kesusahan yang mungkin sekarang ini kamu jalani. Oke, next card. Dan kalau gue baca grup 1, kamu itu memang dikasih tahu oleh universe dari pembacaan ini, kamu adalah orang yang sangat bisa membantu orang lain ya. Dan kalau memang kamu passion di sana, carilah karir di mana kamu bisa berkarya. Dalam karya kamu itu, kamu mempengaruhi banyak orang ke arah yang lebih positif lagi. Dan di sini ada kartu past life dan juga infinite supply. Kartu past life ini mau dikasih tahu bahwa situasi kamu sekarang ini, situasi di mana kamu merasa kamu tertarik dengan suatu hal itu karena juga mungkin salah satunya adalah kehidupan kamu sebelumnya, kehidupan kamu sebelum sekarang itu kamu ada koneksi dengan hal tersebut. Dan gue juga mau bilang, untuk passion salah satu menemukan passion kamu itu selain kamu sukanya di mana, kamu tahu nih, dalam melakukan sesuatu hal, kamu itu gampang melakukannya atau enggak. Apakah kamu bisa cepat melakukannya atau enggak? Apakah kamu bisa mempelajari hal tersebut dengan mudah atau tidak? Dalam artian tidak ada kebosanan, tidak ada rasa kekosongan, tapi lebih ke arah excitement. Dan ini mau dikasih tahu seperti dengan kartu prosperity ini bahwa kamu itu akan selalu dipenuhi kebutuhannya, akan selalu dipenuhi apa yang kamu butuhkan. Dan jadi buat kamu salah satu pesan yang ada dalam pembacaan ini, kamu jangan takut untuk melangkah atau untuk mengambil sebuah resiko. Karena dari pembacaan ini tuh universe mau kasih tahu apa yang kamu lakukan sekarang belum tentu hal yang tepat untuk kamu kalau kata hati kamu itu merasa ada sesuatu yang janggal. Jadi, lebih gunakan intuisi kamu dan lihat kembali apakah yang kamu lakukan itu sudah sejalan dengan kata hati kamu atau enggak. Karena dari kata hati kamu itu, kamu akan menuju ke ketujuan hidup kamu yang sebenarnya dan disitulah benar-benar prosperity dan juga kebahagiaan itu akan diberikan kepada kamu. Tapi selama proses perjalanan kamu menuju ke sana, universe mau bilang, segala kebutuhan yang kamu butuhkan, sesulit apapun, maka universe akan penuhi kebutuhan kamu itu. Oke, next card. Kamu punya kartu Druid, Hold the Space. Satu kartu lagi. Ada kartu Broken Arrow, Embrace the Energy of Peace. Oke, grup ke-1, kartu Hold the Space dan kartu Broken Arrow ini mau dikasih tahu kalau lingkungan kamu sekarang itu memang sebagian besar tidak memprovide keadaan kamu untuk menjalani atau untuk meraih mimpi kamu. Ini gue nggak tahu kenapa, tapi kalau dari kartu ini itu mau dikasih tahu kamu harus keluar dari lingkungan kamu yang tidak mendukung kamu atau justru malah membuat diri kamu itu semakin terpuruk atau berpengaruh ke self-esteem kamu. Tapi memang dari kartu ini mau dibilang ada sesuatu dari lingkungan kamu yang tidak mendukung kamu dan kamu harus memperbaiki itu, kamu harus pilih lingkungan yang tepat atau kalau memang tidak bisa kamu pilih lingkungan yang tepat, kamu setidaknya seperti yang kartu ini katakan, hold the space. Artinya,
pegang kendali terhadap emosi kamu serta pola pikir kamu dan lebih kontrol apa yang ada di pikiran kamu. Jadi kayak lebih menyadari, lebih live in the present. Dan broken arrow ini mau dikasih tahu kalau ada yang ngajak kamu untuk berbaikan, lebih baik kamu terima aja. Walaupun mungkin kamu tahu, intuisi kamu bilang orang ini mungkin tidak tulus, tapi lebih baik kamu terima aja daripada kamu pusing-pusing untuk memerangi sesuatu atau berantem sesuatu yang sebenarnya itu tidak terlalu penting sekarang ini kamu jalani. Karena kalau dari pembacaan ini yang benar-benar harus kamu lakukan, itu adalah kamu lihat kamu itu lagi ngapain, lagi benar-benar pilihan karirnya atau pilihan pekerjaan kamu apakah sesuai benar-benar dengan keinginan kamu. Oke, so gue bakal buka pesan dulu buat kamu. Rule pertama, beware what you wish for. Artinya, buat kamu yang menginginkan sesuatu, perhatikan apa yang kamu inginkan karena bisa aja universe kabulkan itu untuk kamu. Bisa aja alam semesta memberikan wish fulfillment terhadap apa yang kamu inginkan itu. Tapi, belum tentu nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Atau ada hal-hal yang tidak terduga lagi yang kamu tidak tahu, tapi kamu berharap kamu mempunyai itu. Everything happens for a reason. Segala sesuatu pasti ada alasannya. Jadi kalau kamu diberikan sebuah tantangan, diberikan sebuah cobaan dalam masalah pertemanan, dalam masalah lingkungan keluarga, pasti ada alasan khusus kenapa kamu diberikan keadaan seperti itu oleh alam semesta. Oke, gue bakal ambil kartu terakhir untuk tahu final result-nya itu apa. Final result dari pembacaan ini, siapa diri kamu sebenarnya. Ada kartu The Magician. Dalam hal gini, kartu The Magician dalam hal karakteristik ini menunjukkan kamu adalah orang yang bisa melakukan apapun. Mungkin banyak dari teman-teman kamu tidak bisa melakukan hal tersebut, tapi begitu kamu coba, kok kamu langsung bisa? Dan mereka kayak kagum gitu, kok kamu bisa sih? Gue nyelesain ini tuh butuh waktu 5 hari mungkin, atau butuh 1 bulan, tapi kamu bisa lakukan itu dengan kayak udah sekali flip gitu aja udah bisa, kayak sekali coba udah bisa. Padahal kamu belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Jadi kayak karakteristik di sini itu kamu adalah orang yang pintar ya, dan sekali lagi kamu itu memang dikhususkan untuk menjadi seseorang yang besar, terutama dengan kartu The World tadi ini. Tapi memang harus ada perubahan-perubahan karir serta perubahan lingkungan juga yang kamu lewati sebelum kamu sampai ke titik ini. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Oke, halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Kamu ada kartu Environmentalist. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Oke, ada kartu Ten of Swords. Grup 2, siapa kamu sebenarnya dan hal kecil apa yang terlupakan. Ada kartu The Chariot. Ada kartu Justice, The Hermit, oke, ada kartu Eight of Wands Reverse dan ada kartu Queen of Wands Reverse. Oke, grup kedua. Pertama kamu punya kartu Environmentalist. Kalau dari kartu Environmentalist ini itu sebenarnya kamu itu adalah orang yang dari pembacaan ini, kamu itu adalah orang yang seharusnya sangat dekat dengan alam. Dalam artian, kamu suka lingkungan-lingkungan yang berbau alam, dan juga termasuk dengan binatang ya. Tapi mungkin kamu emang orangnya mungkin suka camping atau suka melakukan sesuatu. Dan kalau ini bukan kamu, coba kamu perhatikan apakah tempat tinggal kamu itu berada di dekat alam. Mungkin pantai, gunung, atau
Dan kedekatan kamu dengan alam ini adalah hal yang utama untuk kamu kayak charging baterai kamu atau istilahnya isi ulang tenaga kamu supaya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, dan ini benar-benar terjadi sama kamu kalau kamu berada di alam, kamu merasa ada sesuatu hal yang berbeda dan kayak mungkin energi kamu kembali pulih dan mungkin lebih cepat pulih ketimbang orang lain. Dan kalau dari pembacaan kartu tarot lainnya, di sini kamu punya kartu Major Arcana ada 3, ada kartu The Hermit, Justice Reverse, dan juga ada kartu The Chariot Reverse. Gini, gue mau kasih tahu tentang kartu The Hermit. Kartu The Hermit ini adalah kartu yang introvert ya. Pribadi kamu sebagian adalah seseorang yang introvert atau tidak bisa terlalu bergaul dengan banyak orang dalam waktu yang cepat. Butuh waktu lama atau butuh beberapa proses supaya kamu bisa dekat dengan orang baru, terutama orang yang sangat berbeda daripada apa yang ada di lingkungan kamu. Serta di sini ada kartu Justice Reverse. Kartu Justice Reverse ini mau dikasih tahu bahwa dalam kehidupan kamu ada karma yang sebenarnya karma ini itu harusnya sudah selesai. Harusnya sudah terlewati, tapi entah kenapa, ini itu sometimes ada pola dalam kehidupan kamu yang selalu berulang. Dan dari kartu ini mau dikasih tahu bahwa ini sudah harusnya berhenti. Katakan tidak terhadap pola yang berulang tersebut. Entah pola apa yang ada di kehidupan kamu, mungkin salah satunya tentang asmara, tapi salah satunya juga bisa tentang pekerjaan, ataupun hal lainnya yang memiliki pola yang sama. Ini harus berhenti dan kamu harus katakan tidak terhadap pola itu. Dan salah satu cara untuk memberhentikan pola ini adalah dengan kamu melihat situasi yang sama itu dengan cara yang berbeda. Maka nanti alurnya juga nanti akan berbeda. Dan di sini kamu juga punya kartu The Chariot Reverse. Oke, kamu juga punya kartu The Chariot. Kartu The Chariot ini tuh mau dikasih tahu buat kamu, grup kedua, perhatikan kalau sekarang kamu lagi stuck di tengah jalan, kalau kamu lagi bingung mau ke kanan atau mau ke kiri, dan apa yang harus kamu lakukan, jalan apa yang kamu ambil, ini mau dikasih tahu, ingat siapapun diri kamu, jalan yang ada tersedia di depan mata kamu itu bukanlah jalan satu-satunya. Ada jalan lain yang bisa kamu ambil, tapi kamu belum sadari itu. Grup kedua, kalau gue baca dari pembacaan ini, sebagian kamu itu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan ini juga berkaitan tentang kreativitas ya. Kartu Queen of Wands ini yang reverse mau dikasih tahu sebenarnya kamu punya potensi yang sangat luar biasa dan terutama dalam masalah atau dalam hal kreativitas kamu. Universe mau kasih tahu kamu harus tunjukkan kreativitas kamu, siapa diri kamu, jati diri kamu dan dalam bentuk kreativitas, dalam bentuk karya karena itu adalah salah satu bentuk kelebihan yang kalian punya dan di sini kamu sebagai seseorang yang mempunyai kreativitas lebih serta daya tarik yang luar biasa karena kartu Queen of Wands yang juga merupakan kartu yang sebenarnya melambangkan daya tarik seseorang yang sangat besar, itu kamu harus tunjukkan kepada lingkungan kamu. Dan kalau gue baca juga, di sini kamu punya kartu Eight of Wands Reverse. Dan terlebih lagi ada kartu Ten of Swords. Gini, kamu itu adalah orang yang punya bakat yang sangat besar dan bisa menjadi orang yang stand out atau orang yang terlihat menonjol di lingkungan kamu. Tapi sekarang ini kamu belum move on, belum move out dari suatu kejadian yang sebenarnya kejadian itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah tidak bisa memberikan hal yang positif ke kamu, tapi kamu tidak move on karena di sini juga kamu punya kartu Eight of Wands Reverse yang artinya tidak ada pergerakan. Dan tapi gue mau kasih tahu kartu Eight of Wands Reverse ini bisa jadi upright, bisa kembali menjadi berdiri tegak seperti ini. Dan itu nantinya begitu kamu melepaskan let go sesuatu yang menurut kamu sudah tidak berjalan baik lagi, nanti akan ada perjalanan yang sangat cepat datang ke kamu, perubahan yang sangat cepat datang ke kamu. Tapi yang mau gue kasih tahu tentang siapa diri kamu, hal-hal kecil yang kamu lupakan, itu sangat berkaitan dengan kreativitas kamu serta kelebihan kamu sebagai sosok yang bisa menjadi seseorang yang stand out atau bisa menjadi bintang di lingkungan kamu. Dan oke, gue bakal buka kartu berikutnya.
Ada kartu Direction Guardian. Gue bakal ambil kartu yang paling atas saja. Ada kartu Love and Let Yourself Be Loved. Serta kamu punya bottom deck energi Earth Guardian ya, yang artinya kembali ke environmentalist ini bahwa alam itu sangat mendukung kamu dalam melakukan banyak hal. Dan kalau kamu merasa kamu kayak udah gak bersemangat, udah gak tahu mau ngapain, coba kamu pergi ke tempat-tempat yang benar-benar outdoor, bukan yang indoor atau bukan yang setengah indoor, setengah outdoor, tapi ini benar-benar tempat yang outdoor, kembali ke alam, benar-benar kembali ke alam, karena di situ nanti kamu bisa memperbaiki energi kamu dan ini sangat berpengaruh kepada kamu. Serta kamu punya kartu Direction Guardian. Kartu Direction Guardian ini mau dikasih tahu kalau jalan yang kamu pilih itu, kamu punya pilihan jalan yang banyak. Tapi sekali lagi, kamu tidak harus memilih jalan yang tersedia sekarang. Dalam artian, bisa jadi ada jalan lain yang belum kamu sadari, yang belum kamu benar-benar lihat, itu ternyata ada, tapi kamu gak sadar kalau jalan menuju kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, itu bisa lewat sana. Dan terlebih lagi kamu punya kartu Heart Guardian, artinya kamu harus membuka hati kamu ke banyak hal yang selama ini kamu tutup. Terutama masalah asmara ya. Kalau gue baca, ada sesuatu hal dari kamu yang sebenarnya ya, kalau dari pembacaan ini, kamu itu adalah orang yang sangat menarik, tapi entah kenapa, ada sesuatu hal yang kalian tutupi dari diri kalian, atau kalian tidak tonjolkan kelebihan kalian kepada orang. Jadi orang itu melihat kamu bukanlah sosok yang istimewa, tapi melainkan sosok yang biasa aja. Disinilah mau dikasih tahu kalau tunjukkan kelebihan kamu apapun itu, jangan takut apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, karena kamu ini adalah orang yang sangat menarik. Dan terlebih lagi Heart Guardian di sini tuh mau dikasih tahu kalau jangan takut untuk mengekspresikan sesuatu karena apa yang dikatakan orang lain atau karena apa yang mereka berikan kepada kamu. Karena kalau gue baca di sini, nanti itu sebenarnya kalau kamu sudah membuka diri kamu menonjolkan siapa diri kamu dengan kartu Queen of Wands ini kembali upright, maka nanti itu sebenarnya akan ada sesuatu hal yang melebihi ekspektasi kamu atau istilahnya sangat positif datang ke kamu, dan ini itu bisa berkaitan dengan image atau bisa berkaitan dengan bagaimana persepsi orang melihat diri kamu. Dan kalau gue baca di sini juga buat kamu grup 2, memang harus banyak PR yang kamu kerjakan supaya kamu bisa menonjolkan sisi lebih kamu kepada orang lain. Tapi begitu kamu bisa menonjolkan itu, begitu kamu bisa menonjolkan karya kamu serta hal-hal positif lainnya yang ada di diri kamu dan tidak takut untuk mengekspresikan diri kamu, maka nanti akan ada pintu yang terbuka untuk kamu dan salah satunya adalah pintu asmara. Oke, next card. Di sini kamu punya kartu All is Well. Oke, ada kartu Indigo and Crystal Children. Definitely sebagian dari kamu itu adalah orang yang punya sixth sense yang luar biasa, tapi bukan hanya sixth sense saja, kamu punya cakra ketujuh yang sangat berkembang. Atau kalau gue baca, cakra ketujuh kamu itu sangat terlihat, terutama dari kartu Indigo and Crystal Children. Tapi entah kenapa kamu takut, seperti yang gue bilang, kamu takut mengekspresikan apa yang seharusnya kamu keluarkan, kata-kata, baik bentuk lukisan, atau baik bentuk gambar, atau bahkan dalam bentuk lagu, atau apapun itu, kamu takut mengekspresikannya. Dari kartu All is Well ini mau dikasih tahu, jangan takut, karena semuanya akan berakhir dengan baik, dan buat kamu yang menanyakan why, kenapa sesuatu hal terjadi dengan kamu, dari kartu ini mau dikasih tahu kalau sesuatu itu terjadi dengan kamu memang sudah seharusnya terjadi untuk sesuatu yang lain itu datang ke kehidupan kamu. Untuk kamu menyadari sesuatu bahwa ada hal lain yang lebih penting atau ada hal lain yang harus kamu fokuskan, yang mana nanti pada saatnya kamu akan mengerti kenapa hal ini sekarang terjadi ke kamu. Oke, next card.
punya kartu Focus Intention. Dan juga ada kartu Sacred Space. Oke. Kalau gue baca di sini, gini. Grup kedua, intuisi kamu itu sangat besar ya. Terutama dengan kartu Sacred Space ini, mau dikasih tahu intuisi kamu itu sangat besar, sixth sense kamu sangat besar, dan kalau kamu belum peka melihat kata hati kamu bicara dengan apa, kartu ini mau ditunjukkan. Kamu harus lebih peka lagi terhadap apa yang kalian inginkan. Tapi yang pasti hal khusus ini, baik indigo, crystal children, atau bukan, intuisi kamu itu sangat tajam. Coba kamu mempertajam intuisi kamu, karena kalau gue baca di sini, universe itu sangat sering memberikan tanda ke kamu yang seharusnya itu bisa menjadi channeling kamu. Harusnya kamu bisa channel ke energi yang sudah diberikan oleh universe itu, tapi entah kenapa kamu tidak peka, atau kalau gue baca di sini kamu belum mampu mengekspresikan apa yang universe katakan ke kamu, apa yang universe berikan tanda ke kamu. Dan pesan tersebut seharusnya kamu ekspresikan supaya orang lain mendapatkan pesan yang sama. Jadi untuk grup kedua, kalau gue baca di sini, kamu itu adalah benar-benar orang yang berpadu dengan alam, tapi di sisi lain, universe itu lewat alam juga memberikan pesan ke kamu, di mana pesan itu seharusnya kamu berikan kembali kepada orang-orang, karena kamu itu sudah dikasih kelebihan yang luar biasa, terutama dalam hal daya tarik serta dalam hal kreativitas. Disitulah kamu harus mempertajam kelebihan kamu dan pergunakan itu untuk membantu banyak orang. Oke, next card. Ada kartu Light and Love. Sebagian dari kamu beneran, kamu itu adalah light worker. Dan ada kartu School, artinya adalah grup kedua kamu punya kartu School. Kartu School di sini sebenarnya mau dikasih tahu kalau kamu itu kehidupan kamu tidak jauh-jauh dari belajar hal yang baru atau memperdalam hal yang lama. Dan ini mau dikasih tahu kalau sebagian dari kamu itu adalah light worker, yang mana artinya memang harus ada yang kamu kerjakan untuk membantu orang lain, dan salah satunya itu yang seperti tadi gue bilang, terutama dengan keluarnya kartu School ini, harus ada informasi yang kamu dapatkan dari hasil pembelajaran kamu, itu harus kamu bagikan kepada orang lain. Karena kalau gue baca di sini juga, kamu itu orang yang cepat belajar tentang sesuatu, cepat banget, tapi juga kamu cepat bosan karena saking pintarnya kamu atau saking cepatnya kamu bisa mempelajari sesuatu. Oke, next card, gue bakal buka pesan apa yang harus kalian dengar sekarang. Grup kedua. Everything start with a dream. Jadi punya mimpi, buat kamu yang merasa hidup kamu biasa-biasa aja, punya mimpi kamu itulah yang nantinya akan membimbing kamu ke jalan dimana life purpose kamu itu berada. Jadi buat kamu yang belum punya mimpi, mulailah dari apa yang ingin kamu lakukan, serta kesenangan kamu itu apa. Terutama tadi dengan kartu The Chariot Reverse ini, ada beberapa dari kamu yang seharusnya melakukan sesuatu tapi kamu tidak lakukan. Atau ada yang stuck di tengah jalan, tapi sebenarnya ada jalan lain yang harusnya kamu bisa ambil, dan kamu belum lihat jalan itu. Makanya start with a dream. Mulailah dari mimpi kamu. Yang pertama, kamu mau jadi apa, kamu ingin punya apa yang kamu ingini di kehidupan kamu. Dan apa yang kamu ingini di kehidupan kamu bukan berarti benda, bukan berarti harta, tapi lebih ke value-nya atau nilai apa yang ingin kamu ambil dalam kehidupan kamu. Ada kartu There is no time rule in universe. Kalau kamu merasa diri kamu udah telat untuk melakukan sesuatu, please nggak ada kata telat untuk melakukan sesuatu, nggak ada kata kecepatan dalam melakukan sesuatu. Karena dalam yang namanya universe atau alam semesta itu, sebenarnya hal yang penting itu adalah proses. Untuk satuan waktu serta umur itu sebenarnya kayak cuman angka biasa doang, dan yang penting itu kamu udah proses apa.
spiritual kamu itu udah melakukan atau udah menempuh perjalanan sampai mana. Dan itulah yang sebenarnya paling penting di sini. Makanya kalau kamu melakukan sesuatu, kamu ingin mempunyai sesuatu tapi terbatas oleh angka dalam satuan waktu, umur ataupun tanggal ataupun mungkin goal kamu planning sampai tahun berapa, itu lebih baik kamu planning prosesnya apa yang harus kamu jalani. Karena bisa jadi kamu mendapatkan hal itu lebih cepat daripada planning yang kamu buat atau tanggal yang kamu tetapkan. Oke, gue bakal ambil kartu terakhir. Ada kartu Nine of Wands di sini yang artinya jangan semua beban yang kamu punya itu kamu jadikan beban. Intinya pilihlah hal yang memang menurut kamu bisa lakukan dan pilihlah hal yang nantinya itu justru membuat kamu berkembang, bukan yang malah membebani kamu. Karena begitu kamu merasa terbebani, fisik kamu hancur, psikologis kamu juga terganggu, kamu kayak nggak bisa fokus atau menjalankan hal lainnya. Jadi pilihlah kegiatan yang tepat yang memang sejalan dengan mimpi kamu serta tujuan hidup kamu atau apa yang ingin kamu lakukan atau kata hati kamu. Oke, so sampai di sini aja untuk pembacaan nomor 2. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan gue yang berikutnya. Bye bye. Grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu punya kartu options. Consider the career possibilities that are open to you. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya buat kamu yang ambil grup ketiga. Dari pembacaan kartu 1 yang keluar ini, sebenarnya kamu selalu menanyakan tujuan hidup kamu itu apa sih? Atau apa sih yang sebenarnya harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu? Option di sini itu mau dikasih tahu banyak hal yang bisa kamu lakukan. Dan jangan berpusat ke pertanyaan kamu, tapi lebih berpusat apa yang sudah kamu lakukan. Aktivitas apa yang kamu jalani hari ini, aktivitas apa yang akan kamu jalani besok. Karena dari aktivitas-aktivitas tersebut sebenarnya ada hal yang seharusnya kamu sadari itu mungkin adalah hal yang tepat untuk kamu, tapi karena sebagian dari kamu mungkin terlalu fokus ke apa yang harus kamu kerjakan atau apa yang seharusnya kamu lakukan karena banyak hal yang membingungkan untuk kamu. Karena terlalu banyaknya hal yang bisa kamu lakukan, jadi mungkin kamu agak bingung nih, kamu itu harus kemana? Harus pekerjaan apa yang harus kamu lakukan? Kegiatan apa yang harus kamu lakukan? Option di sini itu mau dikasih tahu bahwa setiap pekerjaan, setiap opportunity yang kamu kerjakan, itu tidak harus kamu ambil semua, tapi lebih melihat apakah kamu mungkin mengambil possibility tersebut. Apakah mungkin kamu mengambil pekerjaan yang ada tersebut? Karena kalau gue baca di sini ada kartu Eight of Wands reverse. Ada kartu Eight of Cups reverse yang artinya harus ada yang kamu tinggalkan dan salah satunya itu berkaitan dengan karir atau pekerjaan kamu sekarang yang sebenarnya itu sudah tidak menghasilkan lagi. Terutama ada kartu Ten of Pentacles di sini yang artinya ada kerjasama atau ada sebuah partner. Ada sebuah kerjaan yang banyak partner kerjanya atau yang ada partner kerjanya, tapi kerjaan ini sebenarnya mungkin sudah tidak memberikan hal yang positif lagi ke kamu, tapi sangat disayangkan untuk ditinggalkan. Dari kartu ini itu mau dikasih tahu, lakukan apa yang membuat kamu merasa excited, karena di sini ada kartu The Sun. Grup ketiga, kamu itu adalah orang yang sebenarnya orang yang fun dalam kehidupan kamu dan sangat banyak kegiatan yang kamu bisa kerjakan dalam kehidupan kamu dan universe mau dikasih tahu kamu itu harus mengerjakan sesuatu dengan fun. Dan di sini makanya keluar kartu The Sun, kembali ke inner child kamu, kembali ke sisi kamu yang mungkin kanak-kanak, yang mungkin banyak tanya, curious, penasaran, tapi tidak membosankan. Dan di sini juga ada kartu The Hierophant reverse yang artinya kamu mungkin tidak mau terlalu melihat pengalaman kamu atau melihat pengalaman yang ada di orang lain yang sebenarnya itu bisa menjadi contoh.
Grup ketiga, jangan terlalu kaku menjalankan sesuatu. Jangan terlalu kayak mengharuskan sesuatu sesuai berjalan dengan apa yang kamu inginkan. Karena dalam kehidupan kamu, kalau gue baca di sini, itu naik turunnya itu, perjalanannya itu mungkin beda arah dengan apa yang kamu perkirakan atau apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Dan mungkin kamu juga lagi menanyakan, kenapa sih akhirnya terjadi seperti ini? Atau kenapa sih ada hal ini datang ke kehidupan kamu? Dari pembacaan ini mau dikasih tahu kalau memang hal yang datang ke kamu itu tidak bisa sejalan 100% dengan keinginan kamu. Makanya harus ada yang ditinggalkan. Dan mungkin yang ditinggalkan ini itu bukan hanya pekerjaan atau opportunity, kesempatan yang sebenarnya tidak bisa kamu ambil lagi. Tapi ini lebih melihat mungkin yang harus kamu tinggalkan itu adalah goal-goal kamu atau planning kamu yang sudah tidak sejalan lagi dengan keadaan yang sekarang. Karena kalau gue baca, Temperance Reverse ini juga mau dikasih tahu, kamu itu lagi gak stabil nih. Kehidupan kamu itu lagi gak balance, terutama dalam bidang emosi ya. King of Cups Reverse menunjukkan kedewasaan emosi yang emosi yang sebenarnya itu ada sedikit gangguan. Ini emosi kamu di sini harus kamu perhatikan. Grup ketiga, kamu itu adalah orang yang ditakdirkan oleh universe itu sebagai seseorang yang sebenarnya pintar, mampu menganalisis sesuatu, dan terutama dalam bidang bisnis, terutama dalam bidang pekerjaan. Tapi memang tidak boleh terlalu kaku. Karena universe mau kamu punya pengalaman yang banyak. Universe mau kamu punya pengalaman yang banyak sebelum kamu sampai ke kesuksesan kamu itu, sebelum kamu sampai ke tahap dimana kamu merasa puas dengan hidup kamu. Dan tapi kalau kamu menolak pengalaman itu datang, kalau kamu menolak hal itu datang, maka nanti yang akan ada pertengkaran dalam diri kamu, terutama kata hati kamu yang tadi gue bilang dan emosi kamu ini akan ada perlawanan, akan ada hal yang tidak seimbang yang sebenarnya itu harus segera dibereskan. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya dulu. Grup ketiga. Ada kartu Track Down Your Fears and Desires. Dan juga ada kartu Trader, Exchange Energy to Create Abundance. Buat kamu yang ambil grup 3, salah satu tujuan hidup kamu, pekerjaan yang saat ini bisa kamu lakukan, yang memang seharusnya kamu menjalani pekerjaan atau kegiatan tersebut adalah bisnis. Gue nggak bilang asal-asalan karena kamu punya kartu Ten of Pentacles di sini yang sangat berhubungan dengan pekerjaan atau sesuatu yang sebenarnya itu mempunyai partner kerja, dan ini salah satunya adalah bisnis. Terlebih lagi ada kartu trader di sini yang artinya mungkin bisnis itu atau pekerjaan wira swasta lainnya yang kamu bisa lakukan itu menjadi hal utama dalam kehidupan kamu. Dan gue mau bahas tentang kartu Hunter dulu di sini yang pertama kali keluar, Track Down Your Fears and Desire. Jadi, ini lebih menyadari kamu itu takut apa dalam kehidupan kamu, apa yang kamu takuti. Tapi tidak hanya ketakutan kamu yang harus kamu cari tahu, melainkan juga desire, keinginan apa, ambisi apa yang ingin kamu lakukan, yang kamu punya, yang kamu harapkan ada di diri kamu. Itu ambisinya kamu ingin jadi orang seperti apa. Dan Track Down Your Fears and Desire ini lebih kendalikan hal itu semua. Kendalikan ketakutan kamu, kendalikan keinginan kamu, ambisi kamu yang sebenarnya itu justru malah tidak bisa. Yang kalau gue baca di sini, ambisi kamu ini serta ketakutan kamu itulah yang sebenarnya membuat tidak balance atau tidak seimbang kehidupan kamu, serta emosi kamu yang sedikit berantakan. Dan trader, kamu itu adalah orang yang punya energi yang luar biasa. Energi kamu itu sangat overwhelmed atau berlebihan. Dan kalau dari pembacaan kartu ini, lakukanlah sesuatu atau kegiatan yang mana
kamu merubah energi kamu itu menjadi sesuatu yang bisa kamu barter, yang bisa kamu tukar dengan energi yang lain, yang mana bisa memberikan abundance atau finansial. Dan ini mungkin bisa tentang produksi atau apapun itu yang benar-benar pekerjaan yang kamu lakukan dengan tangan, yang artinya harus ada energi dari diri kamu yang kamu keluarkan untuk membuat sesuatu, dan sesuatu itu kamu jual sehingga kamu mendapatkan abundance. Atau sesuatu itu kamu barter, kamu kerjasama dengan orang lain di mana membuka kesempatan untuk supaya finansial kamu itu lebih baik. Tapi memang energi yang ada di kamu itu sangat besar. Dan kalau kamu tumpuk terus itu energi, adanya itu kamu bisa marah-marah, adanya emosi kamu berantakan, serta kehidupan kamu yang tadi gue bilang di sini tidak seimbang. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Grup ketiga. Ada kartu Divine Order. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Ada kartu Breath. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Gini, ternyata yang mau dilepas dari kartu Eight of Cups ini itu lebih ke arah dari kartu ini ya. Dari kartu ini itu mau dikonfirmasi. Ada hal-hal lama atau ada kebiasaan lama, pattern lama, siklus lama yang seharusnya itu sudah selesai, yang seharusnya itu sudah tidak boleh terulang. Kalau gue baca di sini, ini mungkin tentang kedisiplinan, tentang bagaimana kamu mengatur waktu, bagaimana kamu menggunakan waktu kamu, memanfaatkan kesempatan yang ada, yang mungkin sebelum-sebelumnya kamu banyak menunda-nunda atau tidak melakukan itu dengan secara maksimal, itu harus dilepaskan. Dan Divine Order ini seperti yang gue bilang tadi ya, kalau universe itu mau kamu punya banyak pengalaman dulu sebelum kamu sukses. Universe itu mau kamu punya banyak experience atau punya banyak kegiatan dulu sebelum kamu sukses. Makanya kartu Divine Order ini bilang, apa yang terjadi sekarang itu harus kamu lakukan sebelum kamu sukses, sebelum kamu mencapai titik kebahagiaan kamu. Dan Divine Order ini juga mau dibilang, kamu itu sebenarnya banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau planning kamu itu terjadi, tapi universe minta kalau kamu itu harus jalankan hal tersebut. Dan terutama dengan kartu The Sun ini, jalankanlah hal yang ada di depan mata kamu dengan semangat, dengan tidak menggerutu atau istilahnya dengan tidak menanyakan kembali kenapa hal ini terjadi, tapi lebih menjalankannya dengan happy atau menjalankannya dengan semangat bahwa hal ini adalah bagian dari proses yang kamu harus jalankan untuk mencapai kesuksesan kamu. Karena kalau gue baca di sini grup ketiga, kamu itu ditakdirkan oleh universe sebagai seseorang yang benar-benar sukses. Dan ini salah satunya mungkin dari bentuk bisnis kamu, karena di sini kamu punya kartu Ten of Cups Reverse yang artinya ada kesempatan untuk kamu supaya kamu bisa sukses kembali, supaya kamu bisa jaya kembali. Dan ini benar-benar kamu harus pelajari ya. Pelajari apa yang harus kamu pelajari sekarang karena itu sangat penting untuk kedepannya, terutama untuk kamu mengembalikan Ten of Pentacles ini ke jalan yang benar, ke tempat yang benar, ke arah yang benar, yaitu upright, yang dimana kamu menjadi orang yang sukses, kamu menjadi orang yang istilahnya finansialnya itu sangat baik, karena kartu Ten of Pentacles upright ini itu adalah kartu di mana kartu yang menunjukkan finansial yang paling baik yang ada di kartu tarot. Oke, next card. Ada kartu You Are Safe. Dan juga ada kartu Moon Cycles. Kartu You Are Safe ini mau dikasih tahu kalau dalam langkah yang kamu ambil, serta dalam kegiatan yang kamu ambil untuk mempelajari sesuatu atau untuk melewati Divine Order ini, kamu itu dijaga oleh universe supaya kamu bisa sampai
ke titik kesuksesan kamu itu. Jadi jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup besar, terutama keputusan yang sangat berdampak tentang masa depan kamu, yang sangat berdampak terhadap diri kamu ke depannya. Itu universe bilang kalau dari pembacaan ini, universe itu mau ngasih tahu kalau semuanya itu sudah diatur sesuai dengan apa yang universe harapkan, tinggal kamu langkahnya aja, kamu apa yang mau diambil. Dan moon cycles ini sebenarnya mau dikasih tahu, buat kamu yang wanita, ini lebih ke arah kalau kamu lagi datang bulan, itu sangat berdampak terhadap emosi kamu. Kamu adalah orang dari banyak wanita yang sangat emosinya terganggu dari moon cycle ini. Tapi kalau bukan, perhatikan bulan purnama, karena bulan purnama itu bisa mengganggu emosi kamu juga. Kamu adalah orang yang sensitif, dan sebenarnya ada satu hal yang mau gue kasih tahu dari pembacaan ini juga gue baca. Universe memberikan pilihan kepada kamu untuk memilih sesuatu yang besar yang ada di kehidupan kamu untuk tadi mengembalikan Ten of Pentacles ini kembali upright. Tapi universe juga mau bilang kalau kamu belum melihat pembelajaran, melihat pengalaman, serta apa yang harus diambil dari pengalaman tersebut, itu nantinya akan ada hal sama terulang kembali, atau akan ada pengalaman yang sama terulang kembali. Jadi buat kamu grup 3, reflect terhadap apa yang telah terjadi di kehidupan kamu, reflect pelajaran apa yang bisa kamu ambil supaya kedepannya pengalaman itu tidak terjadi kembali ke kamu. Karena universe itu yang tadi gue bilang, universe mau kasih kamu banyak pengalaman sebelum kamu sukses. Tapi kalau tidak ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari pengalaman tersebut, maka akan kembali terulang pengalaman yang sama, kembali terulang hal yang sama sampai kamu bisa melihat, oh ternyata ada hal yang harus diubah dari pola yang lama. Ada hal yang harus diubah yang dari selama ini kamu lakukan. Ada hal yang berbeda yang bisa kamu lihat. Maka nanti pelan-pelan kamu juga akan dituntun ke kesuksesan kamu ini. Oke, next card. Grup ketiga. Ada kartu Talk to Your Angels. Dan ada kartu Speaker. Talk to Your Angels artinya kalau kamu punya masalah, coba kamu jangan pendam sendiri. Kalau tidak ada orang lain yang bisa membantu kamu, kalau tidak ada pribadi lain, entah mungkin kamu tidak punya kesempatan untuk pergi ke terapis atau untuk ketemu dengan orang yang tepat untuk membicarakan worrying kamu, untuk membicarakan keraguan kamu serta ketakutan dalam diri kamu, itu bicara kepada angel. Bagaimana caranya? Bisa dengan banyak hal, bisa dengan kalian channeling, dan mungkin kalian bisa cari informasi bagaimana talk to your angels ini, atau kalau kamu yang mau gampangnya ini lebih ke arah ibadah. Dan serta kamu punya kartu speaker. Kartu speaker ini perhatikan apa yang kamu katakan. Bisa jadi apa yang kamu katakan itu menjadi kunci di mana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu bisa mendapatkan jalan kamu dengan kamu mungkin membuat sebuah keputusan yang kamu katakan atau yang kamu utarakan kepada orang lain. Kalau gue baca di sini, teknik speaking kamu, teknik kamu merayu seseorang atau memberikan proposal dalam presentasi itu sangat besar. Pergunakan teknik itu untuk membuka jalan kamu kembali. Oke, so gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk hal penting apa yang mungkin sedikit kamu terlupakan. Di sini ada kartu Three of Cups Reverse. Kartu Three of Cups Reverse ini mau dikasih tahu kalau gini, kamu itu harus happy dalam menjalankan sesuatu. Memang tidak bisa orang happy ketika dikenakan masalah. Ketika ada masalah datang, memang
banyak orang tidak bisa happy, tidak bisa lepas dari kayak tidak bisa merelakan hal itu terjadi ke mereka. Inilah yang mau dikasih tahu kalau misalnya hal itu terjadi, itu bukan waktunya untuk kamu gerutu, bukan waktunya untuk kamu kayak menyalahkan banyak hal, tapi ini waktunya untuk kamu kayak have fun dengan kehidupan kamu. Tapi walaupun tidak bisa kamu happy dengan keadaan kamu yang sekarang, at least kamu menjalani keadaan kamu itu dengan tujuan harus ada perubahan, harus ada semangat di diri kamu supaya untuk kamu lepas dari keadaan kamu ini. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup 3. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang lebih untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan gue yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, grup terakhir, mari kita cek kamu dapat apa. Kamu punya kartu Crystal. Your connection to crystal and gemstones is a channel for healing energy. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu. Buat kamu sebagian ini ada beberapa opportunity atau possibilities. Pertama, kamu itu adalah crystal children. Yang kedua, kamu itu sangat intuitif. Dan yang ketiga, kamu dengan kristal atau dengan batu-batu kristal itu punya koneksi yang cukup besar, di mana kristal itu dapat menyembuhkan kamu. Atau kalau gue baca di sini, kamu itu kayak mungkin punya cara healing yang berbeda dari orang lain, dan salah satu caranya adalah dengan kristal. Tapi kalau dari kartu tarot yang keluar ini lebih ke intuisi sih. Intuisi kamu sangat tajam. Terutama dengan kartu Two of Swords di sini, yang artinya kamu punya intuisi yang sangat besar. Dan sebagian dari kamu mungkin Crystal Children, tapi sebagian dari kamu mungkin kamu Light Worker atau Empath, atau mungkin bukan dua-duanya, tapi yang pasti intuisi kamu sangat tinggi di sini. Dan kenapa gue bisa bilang gitu juga, selain kamu punya kartu Two of Swords di sini, dibarengi juga kamu punya kartu Seven of Swords di sini, yang artinya sebelum orang lain itu kayak mengambil sebuah kesempatan dari kamu, kayak kamu tuh udah punya firasat dulu. Firasat kamu itu tajam. Dan dua kartu ini menunjukkan tidak mudah untuk orang lain menipu kamu, tidak mudah untuk orang lain menyembunyikan tujuannya mendekati kamu atau agenda mereka untuk mendekati kamu atau untuk mengharapkan sesuatu dari kamu itu tidak mudah disembunyikan. Serta ada kartu King of Wands. King of Wands di sini adalah seseorang yang sangat luar biasa daya tariknya ya, terutama karismanya dia, karisma, sensualitas, serta kreativitasnya itu sangat-sangat menonjol. Kamu itu punya energi maskulin yang cukup besar, karisma kamu tinggi, tapi di sisi lain kamu itu juga sangat kreatif dan kamu itu juga sangat sensual, dimana itu adalah plus point ya, itu adalah sangat plus point untuk kamu. Serta kamu punya kartu The Hermit Reverse. Kartu The Hermit Reverse ini mau dikasih tahu, kamu itu seharusnya itu punya banyak koneksi, punya banyak sosialita, punya banyak hubungan sosial yang cukup besar di lingkungan kamu. Tapi kalau gue baca di sini, sebagian kamu itu kayak tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari kehidupan sosial kamu, karena kamu punya kartu Knight of Swords Reverse. Kartu Knight of Swords Reverse itu mau dikasih tahu ada sesuatu hal yang tertahan untuk kamu melaju. Ada hal yang membuat kamu tertahan dan kamu merasa kamu itu tidak mau maju lagi, atau kamu itu tidak mau melanjutkan planning kamu. Entah planning ini dalam bidang asmara atau dalam bidang pekerjaan, tapi memang ada hal yang menahan kamu di sini. Dan kalau gue baca di sini itu juga sebenarnya kayak masalah tentang responsibility atau tanggung jawab yang besar yang nantinya akan kamu terima ketika kamu memilih sesuatu. Kayak kamu itu takut melangkah karena kamu punya firasat, kalau gue melangkah ke sini, itu gue harus terbebani dengan responsibility atau tanggung jawab yang besar untuk menjalankan sesuatu. Tapi di sisi lain, kartu King of Wands kamu ini bilang kamu sangat tertarik untuk mengambil sebuah keputusan itu, untuk mengambil sebuah langkah itu, karena sisi king kamu, sisi maskulin kamu di sini, serta sisi leadership kamu yang kamu punya di King of Wands ini itu
secara tidak sadar menarik energi yang mengharuskan kamu memilih sesuatu yang mempunyai responsibility yang cukup besar. Dan kalau gue baca di sini, salah satunya itu mungkin karena kamu adalah Crystal Children tadi. Kamu adalah orang yang memang ditugaskan, punya responsibility yang besar dengan kemampuan kamu, dengan ekspresi kamu, serta kreativitas kamu yang besar. Kamu punya tugas yang besar, dan tugasnya itu sangat berpengaruh ke orang lain. Makanya kartu The Hermit Reverse ini mau dibilang, perbanyak sosial kamu, perbanyak lingkungan sosial kamu supaya kamu bisa lebih eksplor lagi dalam menyalurkan sesuatu, dalam menyalurkan kreativitas kamu ini, serta dalam menyalurkan tanggung jawab kamu yang diberikan kepada kamu oleh universe. Jadi, jangan takut untuk melangkah atau untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Cycles and Rhythms. Satu kartu lagi. Ada kartu Purification. Gini. Buat kamu, grup keempat, Cycles and Rhythm ini mau dikasih tahu kalau energi yang ada di tubuh kamu, emosi yang ada di tubuh kamu, itu harus kamu kayak hargai atau harus kamu perhatikan. Karena mungkin kalau gue baca, sebagian dari kamu menanyakan, kenapa kamu punya emosi yang gampang sekali tidak stabil? Kenapa kamu punya emosi yang gampang banget menangkap energi orang lain? Itu karena memang universe kasih kelebihan itu ke kamu untuk kamu lebih mudah mengekspresikan sesuatu yang orang lain tidak tahu, atau mengekspresikan sesuatu yang kamu belum pernah rasakan, tapi kamu lihat orang lain, kamu tahu ekspresi seperti apa yang harus kamu keluarkan, atau emosi seperti apa yang mereka rasakan. Dan ini gue kasih tahu juga karena kartu 2 ini berkaitan dengan kartu kristal ini ya. Purification is time for cleansing detoxification of your body and mind. Itu adalah kartu yang mengharuskan kamu membersihkan energi kamu setelah kamu banyak menangkap energi orang lain. Kalau gue baca, kamu itu adalah orang yang sangat empat ya. Kamu adalah orang yang sangat empatik. Kamu bisa menangkap banyak banget energi orang lain yang secara tidak sadar itu mungkin kamu merasakannya, makanya mungkin kamu tiba-tiba sedih, kamu tiba-tiba down, tapi mungkin kamu juga tiba-tiba overwhelmed, atau jika kamu mengingini sesuatu, kamu excitednya luar biasa, tapi jika kamu sedih kamu itu juga luar biasa. Gue gak bicara tentang bipolar ya, kalau bipolar itu kelainan, tapi kalau ini tuh kayak jarang-jarang terjadi, tapi sometimes kalau terjadi itu, ini tuh kayak bisa terjadi, tapi bisa dikendalikan. Ini tergantung bagaimana kamu mengendalikan kepekaan kamu terhadap emosi kamu, kesadaran kamu terhadap emosi yang kamu punya saat itu juga. Makanya purification di sini itu bisa dibantu dengan kristal tadi, bisa dibantu dengan healing by kristal. Oke, next card. Ada kartu Lady Enjoy Growth and Reap Rewards. Serta ada kartu Wise One, Grow Within Your Current Situation. Grup keempat, kamu itu kalau gue baca, selain empath, kamu itu juga old soul. Jiwa kamu udah tua, artinya jiwa kamu punya banyak pengalaman yang di dunia ini kamu tahu banyak hal tanpa kamu sadari. Kognitif kamu itu sangat berjalan di sini. Kamu punya clear kognitif yang cukup besar, yang kamu tahu sesuatu hal tanpa kamu harus melakukan hal tersebut dulu, tanpa kamu harus menjalani hal yang tersebut dulu. Dan dari kartu Lady ini mau dibilang enjoy, growth, and reap rewards, itu artinya
kebijaksanaan kamu, serta old soul kamu itu, serta pertumbuhan jiwa kamu itu, kalau kamu manfaatkan dengan tepat, artinya kamu manfaatkan untuk kebaikan orang lain, untuk membantu orang lain, maka akan banyak buah yang bisa kamu petik di sini. Atau ini juga bisa berkaitan, karena jiwa kamu sudah banyak pengalaman, mungkin dari kehidupan kamu sebelumnya, itu sekarang kamu kayak tinggal ambil buahnya aja. Kamu kayak tinggal ambil hasilnya aja tanpa kamu menanam. Karena kamu udah menanam itu, karena kamu udah mempelajari itu, jiwa kamu sudah menanam itu sejak lama dari kehidupan kamu sebelumnya. Pertumbuhan kamu itu sangat cepat. Kamu orang yang bisa belajar sesuatu yang sangat cepat. Kamu adalah orang yang pintar. Makanya pergunakan kepintaran kamu itu dengan tepat sehingga buahnya nanti juga baik. Oke, next card. Ada kartu Moon Cycles, artinya kamu adalah orang yang sangat sensitif, orang empat, orang yang sangat sensitif. Perhatikan sensitif kamu itu terutama bulan purnama, atau kalau untuk wanita, terutama saat kamu datang bulan, perhatikan emosi kamu dan perhatikan juga sensitif kamu itu. Tapi perhatikan di sini bukan berarti harus diatasi ya, tapi lebih menghargai kamu punya diri atau kamu punya hati yang sangat-sangat sensitif. Ada kartu Brilliant Idea. Perhatikan ide-ide yang muncul di kepala kamu. Perhatikan ide-ide yang muncul di benak kamu. Gue gak bohong, bottom deck energi kamu itu Indigo and Crystal Children. Artinya sebagian dari kamu itu memang adalah Crystal Children atau Light Worker atau yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Atau Empath atau mungkin Indigo. Tapi yang pasti intuisi kamu tinggi, sixth sense kamu jalan, dan kamu itu punya kognitif yang sangat luar biasa. Perhatikan kognitif kamu. Dari kognitif kamu itu maka akan ada brilliant idea, akan ada ide-ide baru yang itu bisa menjadi sebuah karya dalam hal kreativitas, terutama punya kartu King of Wands di sini. Artinya kreativitas memang harus jalan. Dan gue bakal buka kartu berikutnya. Grup keempat. Siapa kamu? Hal penting apa yang harus ketahui? Ada kartu counseling. Counseling ini sangat berhubungan dengan wise ya. Buat kamu yang ingin jadi orang yang kerjanya berhubungan dengan counseling, yang kerjanya berhubungan dengan membantu orang lain lewat pemikiran kamu, lewat kebijaksanaan kamu, itu memang kamu punya bakat di situ. Entah dalam hal mungkin kamu suka dengan tarot, entah dalam hal mungkin kamu suka dengan psikologi, kamu suka dengan menjadi guru, atau mungkin writing juga bisa. Tapi Wise One di sini kebijaksanaan kamu itu bisa membantu banyak orang. Oke, ada kartu Spiritual Teacher. Grup 2, gue nggak main-main ya. Ini tuh kayak udah dikasih jelas banget kalau kamu itu punya kelebihan spiritual. Dalam artian Indigo, Crystal Children, Light Worker, Empath. Itu spiritual kamu itu punya kelebihan yang sangat luar biasa. Dan kalau kamu ingin jadi konseling, ingin jadi orang yang membantu seseorang dalam bidang spiritual, itu bisa banget. Karena memang universe sudah kasih bakat itu ke kamu, dan kalau kamu lupakan itu, kalau kamu merasa hal itu tidak ada di kamu, kamu lihat lagi diri kamu, apakah benar hal itu tidak ada di kamu atau kamu yang menolak hal itu. Padahal kamu punya ini, dari kartu ini, tadi gue kocok di sini langsung ya, bukan gue yang pilih kartunya dari awal. Kalau memang banyak banget tanda yang mau dikasih tahu ke kamu, kalau kamu itu punya hal yang sangat-sangat besar yang ada di diri kamu dalam hal spiritual, kebijaksanaan kamu, serta kognitif kamu, cara kamu berbicara, serta kreativitas kamu, dan bahkan leadership dan intuisi kamu. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu, apa yang harus kalian dengar. Grup keempat, apa yang harus kalian dengar? Ada kartu Dare Yourself, artinya beranikan dirimu, beranikan
dirimu untuk melakukan sesuatu yang extraordinary atau untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa atau out of the box. Ada kartu break down your walls, artinya runtuhin semua dinding di sekitar kamu yang dimana kamu menolak bakat kamu. Karena bakat itu akan selalu nempel ke kamu karena memang itulah bakat, dan bagaimana kamu mengasahnya itu juga tergantung kamu. Bottom deck energi ada author, artinya seperti yang gue bilang, kalau kamu ingin menulis atau kalau kamu ingin berkarya dalam tulisan kamu, yes, jawabannya ya. Dan ada juga kartu validation, it comes from you. Validasi itu datang dari kamu. Jadi buat kamu yang tadi gue bilang merasa kalau kamu menolak bakat ini, kalau kamu menolak diri kamu, jati diri kamu ini, dan mencari validasi serta kebenaran yang datang dari orang lain, gak bakal bisa ketemu. Karena kamu itu punya pribadi yang unik, yang sangat berbeda daripada mereka. Makanya yang tadi gue bilang, dare yourself untuk melakukan sesuatu yang extraordinary atau tidak biasa-biasa. Oke, gue bakal ambil satu kartu tarot lagi untuk final resultnya. Ada kartu Two of Pentacles, Juggler, artinya kamu adalah orang yang bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sama, dan sesuatu itu bukanlah satu hal aja. Artinya kamu adalah orang yang bisa melakukan satu hal, dua hal dalam waktu yang bersamaan tanpa kewalahan dan tanpa kamu merasa kayak kamu itu terlalu terbebani. Kamu itu orang yang mampu melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu. Dan ini berkaitan juga mungkin dengan kamu, bagaimana kamu mengatur waktu kamu. Serta di bottom deck energi kamu punya kartu Page of Swords, artinya rasa penasaran kamu itu bisa menolong kamu keluar dari kebosanan kamu, atau rasa penasaran kamu bisa menolong kamu keluar dari hal-hal yang membuat kamu itu tidak melakukan banyak hal, dari hal-hal yang memblocking, dari hal-hal yang menutup jalan kamu. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!